Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reva Felana Putri Hashim dengan NPM 251 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan membahas sebuah novel yang berjudul Mata di Tanah Melus. Novel ini merupakan novel anak yang terbit pada tahun 2018 dengan jumlah 192 halaman dan ditulis oleh Oki Madasari. Novel ini dibentuk dalam cerita petualangan yang di dalamnya terdapat nilai toleransi, pluralisme, multikulturalisme, dan juga ekologi yang dibalut dengan bahasa anak. Novel ini lahir dari kegelisahan penulis terhadap minimnya buku bacaan anak-anak di Indonesia, khususnya karya yang ditulis oleh penulis lokal. Penulis mengungkapkan bahwa anak zaman sekarang lebih gemar membaca buku impor seperti Harry Potter yang hadir dalam versi terjemahan. Kondisi tersebut semakin menguatkan niatnya untuk menciptakan karya yang tidak hanya menarik bagi anak-anak, tetapi juga memperkenalkan lingkungan dan budaya Indonesia sebagai tanah kelahirannya. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Matara atau biasa disapa Mata yang baru berusia 12 tahun. Mata sangat gemar membaca dan juga mendengarkan cerita-cerita. Baginya, semua cerita adalah nyata dan tidak ada cerita yang tidak nyata. Mama dan papa Mata berprofesi sebagai penulis. Mamanya penulis buku cerita bagi orang dewasa, sedangkan papanya adalah penulis di koran. Mamanya selalu hidup dalam dunianya sendiri, sibuk dengan kisah-kisah yang akan ditulisnya. Namun, Mata tumbuh dengan cerita anak-anak yang dibacanya hingga ia merasa bosan dan tidak diperbolehkan untuk membaca buku yang ditulis oleh mamanya. Suatu hari, suasana rumah lebih sering dipenuhi pertengkaran antara Mama dan Papa Mata, hingga akhirnya Mama mengajak Mata untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Tempat itu berada di wilayah timur yang bernama Belu, yaitu sebuah kota bernama Atambua. Mereka dijemput di bandara oleh seorang penduduk lokal. Sayangnya, di tengah perjalanan, mobil mereka menabrak seekor sapi hingga mati. Mama Mata harus mengganti kerugian sebesar 20 juta kepada pemilik sapi. Setiap Mata tertidur, dia selalu bermimpi didatangi oleh sapi-sapi yang mengejar-ngejarnya. Bahkan di saat Mata sedang pergi bersama teman barunya yang bernama Tania, Mata terjatuh dan memimpikan sapi-sapi yang ditabraknya kemarin. Hingga Ibu Tania menyarankan agar Mata dan mamanya mengadakan upacara adat untuk membuang sial. Ditemani Mama Mata, Ibu Tania serta Paman Tania, mereka pergi ke Holhara Ranuhitu, benteng 7 lapis tempat upacara adat. Setelah bertemu dengan kakek pemimpin upacara, Mata dan ibunya diminta untuk kembali ke Jakarta agar tidak mendapatkan kesialan-kesialan lagi. Namun, akibat tidak mendengarkan saran dari pemimpin upacara adat, kemalangan pun menimpa Mata dan ibunya lagi. Mereka terpisah dan Mata diculik oleh bangsa Melus, yaitu suku tradisional yang menutup diri dari dunia luar. Selama terjebak di negeri Melus, Mata mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang tidak masuk akal. Mata bertemu dengan orang-orang sakti yang memiliki kekuatan supranatural. Selama Mata menghilang, Mama Mata berusaha mencari Mata, dan siapa sangka perjalanan ini justru membawa Mata dan mamanya ke sebuah pengalaman luar biasa yang tidak terlupakan. Hal menarik dari novel ini adalah novel Mata di Tanah Melus menampilkan elemen realis yang tidak banyak dijumpai pada bacaan anak. Novel ini memiliki karakter realisme yang magis dan kuat karena mengandung unsur-unsur yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan secara rasional. Selain itu, novel ini juga hadir dalam dunia fenomenal yang menampilkan tempat-tempat dan tokoh-tokoh yang dijadikan latar serta karakter cerita
cerita yang sebagian masih tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penuturan dan penggambaran kondisi dalam novel ini disajikan secara mendetail sehingga mampu membangun imajinasi pembaca seolah turut mengikuti petualangan Mata secara langsung. Gaya bahasa dalam novel Mata di Tanah Melus menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembaca anak maupun remaja. Pengarang berhasil menghadirkan cerita yang tidak hanya menarik dari segi alur, tetapi juga kaya akan nilai kehidupan. Nilai toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme disampaikan melalui interaksi tokoh dengan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda, sehingga memberikan pesan penting bahwa setiap suku dan kelompok masyarakat perlu dihormati beserta aturan yang mereka junjung. Selain itu, novel ini juga memuat nilai ekologi yang tercermin dalam adegan perburuan buaya yang menyadarkan pembaca akan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta menghormati hak makhluk hidup untuk tetap hidup di habitatnya tanpa gangguan manusia. Melalui perpaduan petualangan, pesan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan, novel Mata di Tanah Melus karya Oki Madasari menjadi bacaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif. Sekian review novel Mata di Tanah Melus yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.